Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini kita akan membahas bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30 agar kita lancar dalam membaca Al-Quran maupun dalam bertadarus. Adapun 30 video tersebut telah kita susun rapi pada playlist yang ada di channel ini. Untuk melihatnya bisa dicek pada link yang ada di atas video ini. Sekarang kita fokuskan pada juz 30. Kita mulai dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat surat An-Naba. Ada yang bertanya sahabat Al-Quran, kenapa juz 30 disebut dengan juz Ammah? Terus ada juga yang bertanya, apa bedanya juz Ammah dengan juz 30? Maka akan kita jelaskan. Jadi sahabat Al-Quran, nama lain dari juz 30 itu adalah juz Ammah. Kenapa disebut juz Ammah? Karena pada surat pertama, pada juz 30 adalah surat An-Naba yang dimulai dengan huruf Ammah. Makanya para ulama menyebutnya dengan juz Ammah agar kita mudah mengingat bahwasanya awal dari juz 30 itu amma yatasaalun. Ada amma di sini. Nah, makanya disebut dengan juz amma. Jadi juz 30 sama dengan juz amma. Berikutnya surat An-Nazi'at ayat yang ke-34. Panjangkan dulu huruf ta 6 ketukan baru tasydid kepada huruf mim. Setelah tasydid nanti mim ini dengungkan 2 ketukan. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Berikutnya surat Abasa ayat 33. Jadi di sini kha panjangkan dulu 6 ketukan baru tasydid. فَإِذَا جَاءَتِ Berikutnya surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Jadi sakta ini sahabat Al-Quran, maksudnya kita menjeda dulu di sini 2 detik baru disambung dengan bacaan berikutnya. Kalla bal rana ala. Jadi sebelum disambung kita tahan nafas 2 detik baru dilanjutkan. Kalla bal rana ala qulubihim. Berikutnya surat Al-Mutaffifin ayat 32. Panjangkan dulu huruf dhad 6 ketukan baru ditasydidkan. La dhallun. Berikutnya surat Al-Insyiqaq ayat 14 dan 15. Di sini ada titik 3 tempat berhenti waqaf mu'anaqah. Pilih salah satu. Kalau kita pilih yang ayat 14 berhenti di sini al-yahur. Maka titik 3 yang kedua jangan berhenti. Kita lanjut. Maka lam di sini dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Karena telah menjadi mad jaiz munfasil. Kemudian di sini kalau kita berhenti pada titik 3 yang kedua, al-yahura bala. Kemudian dibaca sebagaimana yang tertulis. Jadi dia akan berubah di sini kalau kita pilih titik 3 yang pertama. Jadi bisa dipilih salah satu. Kemudian pada ayat 21 di sini ada kubah masjid. Artinya ayat 21 masuk kepada ayat sujud tilawah atau sujud sajadah. Ketika kita mendengar maupun membaca baik dalam solat maupun di luar solat, maka dianjurkan untuk sujud. Adapun bacaan sujud kita berikutnya surat At-Tariq ayat yang ke-11. Di sini berikan vokal pada huruf ain ketika kita sukunkan. Was-samaa'i dzatir raj'. Dzatir raj'. Ayat 12, Dzatis sada. Dzatis sada. Ini juga pada ayat 13,
Innahu laqaulun fasl. Fasl. Kemudian di sini wa ma huwa bil hazl. Jadi masing-masing berikan bunyi vokalnya ketika kita berhenti. Berikutnya surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Sama dengan ayat yang ada sebelumnya, berikan bunyi vokal ketika kita mensukunkan hurufnya. Wal fajr walayalin ashr. Ada bunyi r. Wasyaf'i wal watr. Wal watr. Ada bunyi r lagi. Wal laili idza yasr. Yasr. Ada lagi bunyi r. Di sini juga lidhi hijr. Nah, jadi masing-masing berikan bunyi vokal kalau kita mensukunkan. Berikutnya surat Al-Fajr ayat ke-28. Di sini ada hamzah wasal yang tidak berharokat, maka cara bacanya ada dua. Yang pertama kita gabung dulu dengan ayat 27, tamarbuto langsung loncat kepada huruf ra. Hamzah wasal enggak usah dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu ruj'i. Kemudian cara baca kedua, kita enggak usah gabung, kita pisahkan saja. Kita mulai dengan baca hamzah wasal. Apa harokatnya? Lihat huruf yang ketiga dihitung dari hamzah wasal. 1, 2, 3. Huruf jim. Kalau huruf yang ketiga berharokat fathah atau berharokat kasroh, maka baris dari hamzah wasal itu atau bunyinya i. Kalau seandainya berharokat dhamma, maka bunyinya u. Perhatikan huruf ketiga, harokatnya kasroh. Berarti di sini hamzah wasal i bunyinya. Karena pilihannya cuma dua, i atau u. Berarti di sini i. Irji'i. Jadi bisa dipilih salah satu cara bacanya. Berikutnya surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Perhatikan pada akhir ayat 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini kaf disukunkan, berikan bunyi hamas atau bunyi angin. Sadrak. Nah, jadi kafnya kalau disukunkan k. Wizrak. Zahrak. Dzikrak. Berikutnya surat Al-Alaq ayat 19. Di sini ada lagi kubah masjid. Maka ini adalah simbol ayat sajadah atau ayat sujud tilawah. Adapun ketika mendengar atau membaca dianjurkan kita untuk sujud. Bacaan sujudnya sama dengan surat Al-Insyiqaq ayat 21. Berikutnya surat Al-Qadar. Kalau kita berhenti pada masing-masing akhir ayat ini, berikan bunyi vokal. Lailatul Qadr. Ada bunyi r. Lailatul Qadr. Alfi syahr. Min kulli amr. Amr. Matla'il fajr. Kemudian di sini titik 3 waqaf mu'anaqah, pilih salah satu. Kalau sudah berhenti nanti pada titik 3 yang pertama, nanti yang kedua dilanjutkan saja. Berikutnya surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kalau berhenti juga berikan bunyi vokal. Wal 'asr la fi khusr bis sabr. Jadi masing-masing harus diberikan bunyi vokalnya. Berikut surat Al-Humazah ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 ada nun kecil atau nun wiqayah. Jadi sini dua cara baca, bisa dipilih salah satu. Yang pertama kita pisahkan saja. Lumazah. Cara memulainya hamzah wasal harokat fathah. Alladzi. Kemudian cara baca kedua kita gabung. Saat digabung, tamarbuto yang kasroten harus dirubah menjadi kasroh saja. Tin menjadi ti. Kemudian nun kecil berubah menjadi harokat kasroh di bawah barisnya, karena itu ketentuannya ni. Lumazatinil ladzi, itu kalau gabung bisa dipilih salah satu. Berikutnya surat An-Nasr. Kalau berhenti pada akhir ayat 1 ini, sukunkan huruf ha, berikan bunyi vokal. Wal fath. Wal fath. Ada bunyi angin yang lembut. Kemudian di sini kalau kita berhenti sama, sukunkan huruf ha, berikan bunyi angin yang besar. Wastaghfir. Fir. Kemudian di sini jangan sampai dibaca fasabbih, karena di sini ba kasroh berjumpa dengan ha. Fasabbih. Ada bunyi angin bih. Berikutnya surat Al-Lahab ayat yang pertama. Di sini ada huruf qalqalah pakai tasydid.
Jadi cara berhentinya sukunkan, tunggu 2 detik baru dipantulkan. Abi lahabi watab berbeda dengan ayat 2 sampai 5. Huruf qalqalah tidak ada pakai tasydid, jadi langsung dipantulkan. Kasab, dzatalahab, hammalatal hatab, mim masad. Jadi ayat 1 saja yang berbeda karena huruf qalqalah pakai tasydid. Terakhir kita lihat surat Al-Ikhlas. Pada ayat 1 dan ayat 2 kalau kita pisahkan dia sebagaimana yang tertulis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi kalau kita gabung hamzah wasal yang fathah ini maka dihilangkan saja, diganti dengan nun kecil yang harokat kasrah. Kemudian dal yang dhammatain dun menjadi du. Jadi kalau kita gabung Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bisa dipilih salah satu di antara 2 baca. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.